Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mestinya sangat penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Matan hadis itu berbunyi, Innallaha ba'atha li hadhil ummati likulli mi'ati sanatin mayyujaddidu laha dinaha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan kejayaan, kemenangan umat Islam ini pada setiap 100 tahun, yaitu hadirnya orang yang memperbaiki urusan agama Islam. Agama Islam dikembalikan dari ajaran sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Umat Islam memiliki pemahaman dan kesadaran tentang Islam yang benar, menghilangkan segala macam kemusyrikan, perpecahan dan permusuhan di kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, sudah barang tentu sangat diharapkan adalah kalian para santri Akmala Sabila ini untuk bisa tandang, untuk bisa tampil sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu munculnya orang yang menjadi mujaddid, yang berusaha memperbaiki akidah, akhlak, dan kemalasan beribadah yang ada pada masyarakat Islam. Nah, kata man ini dimaknai oleh banyak ahli hadis adalah orang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup, belajar agamanya adalah lengkap, sehingga dia tidak memahami Islam sepotong-sepotong, memahami Islam setengah-setengah, dan tidak hanya sekedar memahami ajaran Islam, nilai-nilai Islam yang sumul, yang lengkap, tetapi dia juga adalah orang yang mampu mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmunya tidak hanya sekedar buat ilmu,
tetapi ilmunya adalah untuk diamalkan. Sebab memang demikian, siapapun yang belajar ilmu, dimanapun dia belajar dan oleh siapapun dia belajar, tidak cukup hanya sekedar tahu dan paham tentang ilmu agama Islam, tetapi ilmu itu diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia dapat ilmu baru sedikit, diamalkan ilmu yang sedikit itu dengan sebaik-baiknya. Bertambah lagi, semakin banyak ilmunya, maka banyak pula amalannya, sehingga benar-benar dari ilmunya itu mencerahkan dirinya dalam kehidupannya. Nah, kalau sudah bisa mencerahkan dirinya, maka baru dia bisa mencerahkan orang lain. Maka tentunya setelah belajar dan nanti terus belajar, menyebarluaskan ilmunya itu kepada masyarakat. Nah, inilah yang digambarkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Taubah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, hendaknya ada di antara kamu orang-orang yang tafakuh fiddin, orang yang belajar ilmu agama. Nah, kemudian menyebarluaskan ilmu yang dia dapatkan itu kepada masyarakat. Maka kemudian orang-orang yang berilmu kemudian menyebarkan ilmunya itu harus memiliki sifat istiqomah, sifat yang sabar. Dalam tidak mungkin seseorang bisa mengajak umat ke jalan kebenaran kalau dirinya sendiri tidak melaksanakan ajaran yang diyakini kebenarannya itu. Maka man di sini adalah orang yang tidak hanya memahami ilmu pengetahuan secara benar sebagaimana tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga man itu adalah orang-orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Haqqul tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka mampu mempersatukan umat Islam dari berbagai macam firqah, berbagai macam mazhab untuk bersama-sama menegakkan Islam di muka bumi ini. Bi'izzatil Islam wal muslimin. Nah, bagian yang terakhir inilah yang paling penting untuk kalian semua, ya. Melatih diri pada saat ini untuk bersatu, bersaudara dalam sebuah komunitas di lingkungan pendidikan ini, yang ini adalah menjadi sebuah pembelajaran yang penting. Kalau dalam lingkungan yang kecil saja kalian tidak bisa bersatu, tidak bisa hidup bersaudara, bagaimana mungkin nanti ketika hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas? Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
Surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hendaklah kalian bersatu padu, wa'tasimu bihablillah, sebagaimana tali yang sudah diulurkan kepada kamu semua, yaitu tali dinillah, tali agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui junjungan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang bersaudara. Tadinya sebelum datang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab mereka saling bertempur, saling bermusuhan satu dengan lainnya, nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti, terus aja, nggak ada habisnya, nggak ada capek-capeknya. Bahkan ada suku-suku di sana yang bermusuh-musuhan sampai ratusan tahun. Kemudian datang ajaran Islam. Mereka mempelajari Islam sebagai hudan, sebagai pedoman hidup. Oh, ternyata Islam itu melarang kita untuk bercerai-berai, melarang kita untuk bermusuh-musuhan, melarang kita untuk saling menyakiti, melarang kita untuk melakukan tindakan zalim, menyengsarakan sesama saudara kita. Nah, dari pemahaman kesadaran inilah kemudian fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oh, ternyata hidup bersaudara itu enak. Oh, ternyata hidup bersaudara itu nikmat. Oh, ternyata hidup bersaudara, berteman sejati itu adalah menenteramkan. Nah, makanya salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berada di sebuah komunitas, ya, masyarakat pesantren namanya. Nah, kita dilatih, kita ditumbuhkan, kita diajarkan agar supaya kita menjadi sesama saudara yang ada di sini itu. Sama-sama, ya, susahnya dihadapi bersama-sama, diatasi bersama-sama, dicari solusinya bersama-sama, dan nikmatnya dibagi bersama-sama. Indah sekali. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Tahukah kalian, sebelum datang dinul Islam, sebelum kita mau belajar tentang Islam, sebelum kita mau memahami tentang Islam, hidup kita itu penuh dengan kegelisahan.
Apa saja perilaku yang jahat yang timbul dari godaan-godaan yang ada? Apakah kehidupan yang penuh dengan kebrutalan, permusuhan, tawuran? Gak tenang itu, hidup yang tidak tenang, nikmatnya hilang. Yang ada adalah azab, ya, dan penderitaan. Apalagi kalau kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar di sana, kebiasaan-kebiasaan yang melanggar aturan-aturan agama, dengan kehidupan yang liar, kehidupan yang bebas, perangsanya itu adalah sesuatu yang bangga, sesuatu yang menyenangkan kita. Wasbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Mereka itulah hidup di pinggir neraka jahanam. Dan kehidupan yang tidak tertib, tidak teratur, ya, teratur dalam beribadah, teratur di dalam membaca Al-Quran, teratur di dalam menderes ilmu, menghafalkan ilmu. Waduh, hidup yang tenang sekali. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Hujan Allah dari kehidupan yang liar yang ada pada masyarakat Arab yang biasa minuman keras, biasa berkelahi, biasa bermusuh-musuhan, biasa bergulat di antara mereka, ya. Kemudian dientas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijahit oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbahtum bi nikmatihi ikhwana, hidupnya teratur, hidupnya sehat, hidupnya bersih. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, inilah petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuknya, menambah hidayahnya, menambah pengetahuannya, menambah kebaikan-kebaikannya, dan suatu saat nanti ya kita menjadi ya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu demen banget, suka banget, cinta banget kepada umatnya yang kalau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka itu bagaikan barisan yang rapi, ya, satu dengan lainnya saling bantu, saling tolong menolong, dan terus persaudaraan persahabatan ini tidak pernah putus, bahkan juga nanti sampai kelak masuk surga itu juga akan bersama-sama. Orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala memasuki surga itu tidak ada yang sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang yang masuk surga nanti itu bersama-sama. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
Yang masuk surga itu berombongan bersama-sama, ada teman-temannya yang baik semua. Kemudian disambut para malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wahai hamba-hambaku yang waktu di dunianya hidupnya pada akur, tidak pada ribut, tidak pada permusuhan, tidak pada ece-ecean, ya. Apalagi hidup saling gosong-gosongan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu anak-anak yang baik. Ketika di pesantren juga baik, ketika di rumah juga baik. Nanti insya Allah ketika dewasa kalian benar-benar sudah menjadi anak yang soleh, yang manfaat. Apalagi kalau manfaatnya dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, ya, kemudian bisa mempersatukan masyarakat. Insya Allah itulah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayujaddidu laha dinaha, yang terus, ya, mengajarkan kebaikan, memberikan kebaikan dengan ilmu-ilmu agama yang pernah dia pelajari. Dan inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tafaqquh fiddin, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan itulah yang disebut dengan mayujaddidu laha dinaha, jadi orang yang terus bergerak. Dan insya Allah orang-orang seperti inilah yang kelak akan menghadirkan kejayaan kembali Islam di masa-masa yang akan datang. Kalian pada 10-15 tahun, kalau sekarang menjadi pelajar, maka kelak menjadi orang dewasa dan menjadi pemimpin. Dan itulah orang-orang yang akan mengantarkan Islam pada kejayaan adalah kalian semua yang terus berjuang li'izzatil Islam wal muslimin, meninggikan Islam dan umat Islam untuk kejayaan dan kemaslahatan. Dan itulah harapan daripada lembaga ini, dan sekaligus juga harapan bagi setiap orang tua kalian untuk rajin belajar, akhlaknya bagus, kepribadiannya bagus, ya insya Allah Allah akan menjaga perasaan kita dan melindungi kita. Kalau kita punya niat yang baik, insya Allah Allah akan menolong siapapun yang berbuat baik kepada umat, kepada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi. Nah, itu saja, mudah-mudahan terinspirasi dan terus diingat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan, kekuatan untuk kita terus berjuang dan belajar jadah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat dan bangsa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.